Halo adik-adik. Halo, gimana kabarnya semuanya di rumah? Luar biasa. Ya, mari pada pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum itu, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Semuanya dalam sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati, dengan semangat. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Pada pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun, di rumah kami masing-masing, supaya kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur padamu, haleluya, amin. Amin. Ayo yang semua yang di rumah kita bangkit berdiri, kita ajak ibu dan ayah nyanyi bareng-bareng ya. Kita ucapkan aku adalah pahlawan kecil. Oke, semangat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ayo kita semua adalah anak raja, kita pujikan lebih semangat lagi. kita pujikan aku anak raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Siapa kita? Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kita anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yuk kita pujikan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ku mau cinta Yesus. Siapa yang adik-adik yang di rumah tetap cinta Yesus, tetap kasih dengan Yesus. Kita pujikan sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian, sorak-sorak kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah kami hati untuk mendengarkan, berilah kami hati untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, sudah semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Oke, kalau tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Cerita dari firman Tuhan untuk pagi hari ini kita ambil di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai 28 adik-adik. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 28. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah dibuka Alkitabnya? Dan judul dari cerita firman Tuhan untuk pagi hari ini adalah Raja Salomo dan dua ibu. Raja Salomo dan dua ibu. Kita masuk di cerita firman Tuhan ya adik-adik. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Tahu kan Raja Salomo? Raja yang sangat bijaksana dan raja yang sangat diberkati oleh Tuhan ya adik-adik. Nah, dua orang ibu ini datang ke istana untuk menghadap Raja Salomo dan mereka memperebutkan seorang bayi adik-adik. Tahu bayi kan? Bayi itu adalah adik yang masih mungil, masih merah, masih lucu begitu ya.
Nah, dua ibu ini sebut aja ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan. Tetapi salah satu bayi dari mereka itu meninggal adik-adik. Ibu A berkata, kalau bayi dari ibu B itu sebenarnya sudah mati karena ibu B telah menidurinya atau menindihnya. Nah, dibilang seperti itu, ibu B langsung protes adik-adik. Tidak, bayiku tidak mati, ini kata ibu B. Yang mati itu adalah bayimu, begitu. Pokoknya ibu B bilang kalau yang masih hidup itu adalah bayinya. Tetapi ibu A berkata, bukan, anakmu lah yang sudah mati, anakku lah yang masih hidup. Itu kata ibu A. Nah, kedua ibu ini adik-adik akhirnya bertengkar di hadapan Raja Salomo. Mereka bertengkar saling memperebutkan bayi yang masih hidup itu, dan mereka sama-sama ngotot kalau bayi itu adalah anaknya. Melihat pertengkaran dari kedua ibu itu, akhirnya Raja Salomo memerintahkan prajuritnya untuk mengambil pedang. Tentu saja sebelum memerintahkan untuk mengambil pedang, Raja Salomo pasti minta hikmat dulu kepada Tuhan. Berdoa dulu, apa sih keputusan yang harus aku ambil untuk kedua ibu ini. Akhirnya Raja Salomo bilang, prajurit, ambilkan aku pedang. Setelah itu potong bayi ini menjadi 2 bagian. Hah? Prajuritnya langsung melongo adik-adik. 2 bagian? Kenapa bayi yang masih hidup harus dipotong? Sekejam itukah Raja Salomo? Mungkin ya prajuritnya pasti berpikir seperti itu. Sekali lagi Raja Salomo berkata, cepat ambil pedang dan potong bayi itu menjadi 2 bagian. Yang satu berikan kepada ibu A, setengah lagi berikan kepada ibu B. Mendengar keputusan Raja Salomo, ibu A berkata, ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya saja. Jangan sesekali membunuh bayi itu. Jangan sesekali menyakiti bayi itu, rajaku. Itu kata ibu A adik-adik. Tapi ibu B berkata, ya betul raja, lebih baik bayinya dipotong saja. Biar mati sekalian. Biar aku tidak punya bayi, dia juga tidak punya bayi. Itu kata ibu B. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli adik-adik, karena punya belas kasihan yang sangat ke bayinya itu. Belas kasihannya ditunjukkan kalau ibu A kan tidak tega kalau bayinya harus dibunuh. Nah, Raja Salomo akhirnya memberikan bayinya kepada ibu A. Raja Salomo yang penuh dengan hikmat itu tentunya ambil sikap yang sangat bagus, ambil keputusan yang sangat bijaksana. Oke adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah mengambil keputusan yang baik untuk mungkin belajar atau bersikap yang baik ke teman, bersikap yang baik ke keluarga, ke sahabat, ke siapapun? Dalam kita bersikap, jangan lupa selalu bijaksana, selalu minta hikmat kepada Tuhan, dan selalu takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh itu akan menghina hikmat dan juga didikan. Itu ada di Amsal pasal yang pertama adik-adik, ayat yang ke-7. Sekali lagi kita buka ya ayat firman Tuhannya. Ada di Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, makanya jangan lupa untuk selalu berdoa, mencari hikmat dan juga mencari Tuhan, biar dilimpahkan kepintaran, kesehatan ya adik-adik ya. Oke, itu tadi firman Tuhan, dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita semua. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Shalom anak-anak, kita sudah ibadah sama-sama, kita sudah menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita
pada hari ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat rahmat-Mu kepada kami semua. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah menuntun kami. Berkati papa mama di rumah yang juga menemani kami. Saudara-saudara, adik, kakak yang ada di rumah. Tuhan berkati semua Tuhan. Dan biarlah limpah kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Anak-anak dalam masa depan mereka berkati, papa mama pekerjaan Tuhan berkati. Dan kami percaya, kami yakin dalam suasana corona ini kami semua tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu izinkan hamba memberkati anak-anak di rumah yang sedang beribadah bersama-sama. Yuk anak-anak, angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.